forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Halo Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa menyapa Anda semua, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga bagi yang mengikuti ibadah secara online, kami izinkan kami untuk menyapa. Selamat siang, Shalom, welcome home, Tuhan Yesus memberkati. Ada kesempatan hari ini yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau nggak ada, tetap saja kami mengucapkan welcome home, selamat beribadah. Welcome home lounge bagi pendatang baru ada di depan pintu masuk ruang ibadah untuk bisa menanyakan visi dan misi gereja kami. Juga retreat, New York retreat bulan November akan dilayani oleh Pastor Judy, Pastor Debbie, dan juga Pastor Mil. Tema kali ini adalah Arise and Shine. Untuk informasi lebih lanjut bisa ditanyakan kepada kami yang melayani setelah ibadah. Juga AOG sudah launching album yang kedua berjudul Everybody Get Up. Available di seluruh digital platform dan YouTube GMS Live. Jadi bagi yang saudara bisa share dengan teman, saudara, ataupun siapa saja, semakin banyak orang merasakan cinta kasih Tuhan lewat album ini. Juga Business Conference akan dilayani oleh Pastor Maxi, Pastor Fuji, Pastor Adrian, dan PDP Fendi. Akan diadakan pada tanggal 22 Juni dan 23 Juni. Untuk pendaftaran akan ditutup tanggal 20 Juni. Untuk informasi lebih lanjut bisa ditanyakan kepada kami setelah ibadah. Juga Prayer Corner, izinkan kami untuk melayani Anda yang membutuhkan bantuan doa. Setelah ibadah bisa menemui pelayan Tuhan yang membawa tulisan Prayer Corner. Juga kami mengajak Anda untuk bergabung di Connect Group bagi saudara-saudari yang belum bergabung bersama kami. Di Connect Group kita bisa belajar untuk melayani bersama dan bertumbuh bersama di Connect di pelayanan yang lebih kecil. Jadi kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, untuk info persembahan bisa didapatkan amplop yang sudah tersedia. Untuk yang cash bisa langsung dimasukkan ke kotak yang tersedia. Dan bagi yang ingin memberikan secara cashless bisa di-scan di barcode yang tersedia. Itu saja, mari kita berdoa sebelum memulai ibadah ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur buat segala kasih kemurahan-Mu atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani, dan bungkus tutup kami semua dalam kuasa darah-Mu yang maha suci, supaya kami pulang bisa membawa berkat yang berkelimpahan dari surga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah.
Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Shalom jemaat Tuhan yang terkasihi, kami mau mengundang semua jemaat untuk berdiri dan menyembah Tuhan bersama-sama.
masih semangat lagi untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi? Yes, alright. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kupakai Kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. kupakai apa? Kupakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila apa? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Semuanya mari bertepuk tangan lagi lebih keras ya. Sungguh besar. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sekali lagi. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya. God is so good, God is so good. Kami persilakan jemaat semua untuk duduk kembali. Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih
setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. To you, love for you, amen. And my flesh thirsts after you. Upon you in the sanctuary, I stand in awe of your power and glory. 'Cause your faithful love is better than life. I'll praise your name as long as I live. Sanctuary, I stand in awe of your power and glory. 'Cause your faithful love is better than life. I'll praise your name as long as I live. Let's worship Him. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Shirara karabaya raya shirara yara. Shira karabaya raya shirara yara. Oh, shira karabaya raya raya raya. Shira karamaya raya raya raya. Shikara baraya raya raya raya. Oh, haleluya. Shira karabaya raya raya. Serulah namanya. Oh, Shira karamaya raya raya. Shira karabaya raya raya raya. Tenanglah jiwa kami Tuhan, hanya bersamamu. Haleluya, haleluya. Shira karabaya raya, shira bakaraya. So I've gazed upon you in the sanctuary. Kami mengundang jemaat untuk kembali berdiri. Of your power and glory, 'cause your faithful love is better than life. I'll praise your name as long as I live. So I've gazed upon you in the sanctuary. I stand in awe of your power and glory. 'Cause your faithful love is better than life. I praise your name as long as I live. Let's praise Him one more time. So I've gazed upon you in the sanctuary. I stand in awe of your power and glory. 'Cause your faithful love is better than life. I praise your name as long as I live.
faithful, 'cause your faithful love is better than life. I'll praise your name as long as I live. Let's say one more time. 'Cause your faithful love is better than life. I'll praise your name as long as I live. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Bapa yang setia tidak pernah meninggalkan kami. Tenanglah hati kami, tenanglah jiwa kami. Kami tidak perlu takut akan apapun karena Bapa yang baik memegang tangan kami, menuntun setiap langkah kami, membawa kami masuk di dalam kehendak-Mu. Yang kami perlu lakukan adalah memberikan hati kami untuk ikut di dalam rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami nyatakan kami mau menjadi anak yang baik. Kami mau menjadi anak-anak yang bisa mengerti isi hati Tuhan. Kami menjadi anak-anak Allah di mana kasih Kristus menguasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan mengurapi semua kami, Tuhan mengurapi gereja Tuhan melalui tuntunan Tuhan, melalui gereja-Mu. Tuhan, Engkau bawa kami untuk masuk di dalam setiap rencana Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kebenaran firman yang akan kami pelajari siang sore hari ini menjadi kekuatan, menjadi terang, menjadi pelita bagi langkah kaki kami, sehingga seluruh kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan, sehingga seluruh keluarga kami boleh dipulihkan, setiap hubungan yang kami miliki boleh bertambah baik, dipulihkan, dan terus memiliki hubungan yang mesra satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Tuhan selalu berperkara di dalam kehidupan kami membawa kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Kami nyatakan tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengganggu kami, hanya kuasa darah Yesus yang menguasai tempat ini. Dan kami persilakan Allah Roh Kudus berperkara di setiap hati kami, berbicara, mengubahkan, menguatkan, dan meneguhkan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, happy Sunday semuanya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Juni ini kita masuk di tema pemulihan hubungan. Ya, hati Bapak kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapak. Saya bersyukur Tuhan itu Tuhan yang baik. Bapak kita itu Bapak yang baik. Yang percaya katakan amin. Yang mengalami kebaikan Bapak di dalam hidupnya boleh lambaikan tangannya. Ya, Bapak Saudara sekalian, Tuhan itu Bapak bagi kita. Oleh karena itu Tuhan itu menginginkan kita ini mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang dipulihkan. Kalau selama ini mungkin kita tidak punya hubungan yang baik dengan Bapa, dengan Tuhan kita, ya oleh karena figur Bapa kita yang tidak baik yang kita miliki di dunia ini selama ini gitu ya. Itu karena iblis tidak mau kita memiliki rencana dan berkat Tuhan. Karena hanya di dalam kerukunan, hanya di dalam kesatuan, hanya di dalam kasih mesra lah berkat Tuhan itu akan turun. Oleh karena itu Tuhan memberikan firman-Nya, hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa. Karena Tuhan menginginkan ada pemulihan hubungan di setiap kehidupan kita. Tanpa hubungan yang baik satu dengan yang lain, tidak akan ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kita tidak akan punya damai kalau kita gak punya hubungan yang baik satu dengan yang lain. Suami istri di sini mungkin ya gak akan bisa tenang hidupnya kalau gak ada hubungan yang mesra satu dengan yang lain. Kalau masih ada permasalahan di hati, masih ada kebencian di hati. Begitu juga anak dengan orang tua. Kalau masih ada kemarahan di hati, masih ada perselisihan yang tidak terselesaikan antara orang tua dengan anak menyimpan dendam kepada orang tua, perlakuan orang tua yang tidak menyenangkan mungkin, atau sebaliknya orang tua merasa anaknya tidak pernah bisa menghormati, tidak bisa menghargai segala jerih payah orang tua, ya bekerja keras sedemikian rupa supaya anak-anaknya bisa mendapatkan yang terbaik, tetapi anaknya tidak bisa berterima kasih, bahkan sikapnya tidak baik. Ya semuanya itu terjadi karena si jahat tidak menginginkan kita mendapatkan berkat Tuhan yang terbaik. Berkat Tuhan hanya bisa tercurah ketika ada kerukunan. Berkat Tuhan hanya bisa tercurah ketika ada kesatuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap, saya berdoa kita semua boleh mengalami pemulihan hubungan, baik hubungan kita dengan Tuhan sebagai Bapa kita yang baik, juga hubungan di dalam keluarga kita.
Itu yang terpenting. Karena apa yang terjadi di dalam keluarga itu sangat penting. Apa yang terjadi di dalam keluarga akan berpengaruh kepada masa depan kita. Semuanya pasti menginginkan masa depan yang terbaik. Tuhan sudah menyediakan janjinya kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tetapi kita pun perlu ambil bagian supaya masa depan kita itu selalu ada di dalam rencananya Tuhan. Saya rindu untuk kita bisa membuka ayat dari Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9 firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Ya. Matius 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Bapak Ibu Saudara sekalian, coba perhatikan di sini. Siapa yang tahu bahwa dirinya adalah anak-anak Allah? Yang ragu-ragu angkat tangan yang tinggi. Ya, kita ini anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah. Ya, semenjak kita mengenal Kristus, semenjak kita lahir baru, kita punya status yang baru. Kita ini anak-anak Allah. Gitu ya, kita ini anak-anak Allah. Tetapi seringkali kita lupa dan kita tidak mengerti bahwa ada tanggung jawab dari status yang Tuhan berikan sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah itu, kita ini punya tanggung jawab untuk membawa damai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu judul khotbah saya pada hari ini saya beri judul Saya Pembawa Damai. Siapa yang mau? Saya pembawa, ya, kita ini pembawa damai. Kita ini harus membawa damai di dalam kehidupan kita. Karena kita anak-anak Allah. Jangan pisahkan, jangan hanya mau statusnya anak-anak Allah, tapi kita tidak mencerminkan anak Allah itu seperti apa. Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak Allah karena yang namanya anak itu karakternya, wajahnya, miripnya gitu kan nggak jauh. Ya ada pepatah di Indonesia bilangnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu ya. Jadi kalau kita ini anaknya siapa di sini siapa ya? Oh ini nih Joy gitu ya. Ini kan mirip banget ngelihat gitu. Anaknya terlihat anaknya Ibu Agnes gitu ya. Ya terlihat karena itu anaknya. Tetapi juga kita ini juga bukan cuma sekedar menjadi anak dari bapak atau ibu yang ada di dunia ini, tetapi kita ini anak Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau secara jasmani aja orang bisa melihat kita ini anak siapa. Ya kalau waktu pas tahun lalu mama saya datang, Anda semua juga mirip banget ya Ji, mirip banget gitu ya. Nggak perlu dibilang, belum diperkenalkan kok orang bisa langsung sense, ini mamanya ya gitu ya. Jadi begitu juga kehidupan kita. Tuhan itu menginginkan ketika kita diberi status anak Allah, gitu ya, kita adalah anak Allah. Dikatakan di sini berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut. Mereka akan disebut itu artinya label sebagai anak Allah itu bukan karena kita pakai name tag. Saya anak Allah gitu ya. Nanti keluar dari gereja langsung pada pakai label anak Allah, enggak. Orang tidak perlu membacanya itu, tetapi orang bisa sense, oh mereka akan disebut anak Allah. Berarti akan disebut, berarti yang menyebutnya itu pihak ketiga. Ya, bukan dirinya. Bukan dirinya yang menyatakan, gak perlu keluar dari gereja atau keluar dari rumah, terus Anda keluar-keluar, saya anak Allah gitu ya, disangka orang yang agak kurang gitu nanti gitu. Kalau teriak-teriak di jalan menyatakan diri saya anak Allah, tetapi orang itu akan bisa mengetahui siapa kita, karena firman Tuhan katakan mereka akan disebut. Mereka akan disebut itu artinya orang lain akan mengenali, kita ini anak Allah. Itulah yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kita memperkenalkan diri. Sama seperti contohnya tadi, saya gak perlu perkenalkan mama saya, orang-orang Anda bisa langsung, oh ini mamanya ya Ci, ini mamanya ya. Gak perlu memperkenalkan diri, tahu karena itu anaknya. Begitu juga kita. Tuhan menginginkan ketika kita ini sudah diberi status anak Allah, hidupilah diri kita sebagai anak Allah. Dan orang lain bisa menyebut kita anak Allah tanpa perlu kita menyatakan diri. Tanpa perlu kita memperkenalkan diri, saya orang Kristen, saya anak Allah gitu ya. Enggak, tetapi dari sikap kita, dari cara kita berbicara, kita ini menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berperan sebagai anak-anak Allah di dalam keluarga, ya, hubungan kita pasti akan dipulihkan. Hubungan kita antara orang tua dengan anak dengan orang tua itu pasti akan dipulihkan karena masing-masing mengerti bahwa dirinya harus membawa damai. Terutama orang tua. Orang tua punya tanggung jawab untuk mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ya.
kalaupun hari ini kita datang dari keluarga yang bukan Kristen sebelumnya, saya juga awalnya bukan, papa mama saya juga awalnya bukan Kristen, tetapi dalam perjalanannya waktu mereka bertemu dengan Tuhan, mereka juga hidupnya dipulihkan, tetapi hubungan kami walaupun sudah Kristen saat itu, hubungan saya dengan papa saya juga tidak baik. Sehingga sampai satu titik Tuhan berperkara terlebih dahulu di dalam hidup saya, hingga akhirnya saya bisa menunjukkan kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengerti bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Orang tua perlu mengajarkan bahwa damai itu perlu ada di dalam keluarga. Damai itu diperlukan supaya anak-anak bisa bertumbuh hidup takut akan Tuhan. Anak-anak perlu mengalami damai sejahtera di dalam hidupnya. Kalau selama ini kita apa yang kita lihat, gitu ya, mungkin kita datang dari keluarga yang hubungannya tidak harmonis. Kita sering kali melihat papa dan mama bertengkar, ya, bertengkar dengan segala macam hal yang tidak baik yang kita lihat, yaitu melukai hidup kita, melukai hati kita. Percayalah, Tuhan itu menginginkan pemulihan. Tuhan itu menginginkan kita diberkati. Tuhan menginginkan kita juga punya keluarga yang harmonis. Kalaupun kita datang dari keluarga yang tidak harmonis, biarkanlah itu menjadi masa lalu. Kita ini sekarang masih punya kesempatan untuk membangun keluarga yang baik, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang penuh damai, keluarga yang saling mengasihi. Ya, masih ada pemulihan. Katakan kiri kanannya, masih ada pemulihan. Ya, masih ada pemulihan. Jangan merasa bahwa hidup kita hancur hari ini karena masa lalu kita yang tidak baik. Tetapi Tuhan sediakan pemulihan untuk hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kita mau buka Mazmur 133. Mazmur 133, judul perikopnya adalah persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, judulnya adalah persaudaraan yang rukun. Gitu ya. Ini menggambarkan di ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana Tuhan memerintahkan berkat, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan hanya bisa memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya kepada tempat, kepada kehidupan yang di ayat yang pertama, yang diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Perlu untuk kita mengingat bahwa kalau hari ini mungkin hidup kita rasanya susah, rasanya sulit. Kita bekerja keras, tapi kok rasanya hasilnya tidak pernah cukup. Kita kerja keras, selalu ada perselisihan. Kita sudah berusaha yang terbaik, tetapi istri salah mengerti, suami salah mengerti. Selalu ada permasalahan. Mungkin kita kurang menjaga hati. Mungkin kita perlu terus belajar, ya. Kita ini masih terus perlu belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu menjaga persaudaraan yang rukun, kita perlu menjaga hubungan yang manis satu dengan yang lain. Karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Tuhan menginginkan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan tidak merancangkan kejahatan, kecelakaan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan rancangkan adalah berkat kehidupan bagi setiap kita. Oleh karena itu, kita perlu menjalaninya dengan benar. Kalau kita mau mengharapkan berkat yang kita terima dari Tuhan, kita perlu mempersiapkan wadahnya. Wadahnya adalah persaudaraan yang rukun. Katakan persaudaraan yang rukun. Nah, persaudaraan yang rukun hanya bisa terjadi kalau masing-masing pribadi yang ada di dalamnya mengerti bahwa semuanya harus membawa damai. Kita harus membawa damai. Rukun gak mungkin terjadi kalau isinya kemarahan, kekecewaan, saling menuntut, itu tidak akan ada kerukunan. Ya, tetapi kalau semua yang ada di dalam keluarga mengerti bahwa dirinya adalah pembawa damai, kerukunan akan terjadi. Saat kerukunan itu terjadi, berkat Tuhan akan tercurah. Amin ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu menyediakan hikmatnya bagi kita semua. Kalau Tuhan mengatakan kita ini harus menjadi pembawa damai, Tuhan pun menyediakan hikmatnya bagi kita semua. Yuk kita pelajari karakteristik pembawa damai, ya. Karakteristik pembawa damai kita buka di Yakobus 3 ayat 13.
Judul perikopnya adalah hikmat yang dari atas. Ini adalah hikmat yang dari Tuhan untuk kita semua. Supaya kita bisa menjalani hidup ini sebagai pembawa damai. Firman Tuhan katakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, yang pertama adalah karakteristik pembawa damai. Yang pertama adalah lemah lembut dalam tindakan dan perkataan. Kita buka juga, yuk Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Bapak saudara sekalian, kelembutan hati itu harus lahir, harus ada dalam hidup kita sehingga itu bisa terpancar. Ya, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kalau dalam hidup kita ada damai sejahtera, di dalam hidup kita ada kasih, ada kelemah lembutan, itulah yang akan keluar dalam perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, gitu ya. Itu akan mencerminkan dari kelemah lembutan yang ada di dalam hidup kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, perselisihan terjadi di dalam rumah tangga atau dengan hubungan dengan siapapun di dalam hidup ini yang kita miliki. Itu perselisihan terjadi bukan karena tujuannya yang salah, tujuannya baik, mau menyampaikan, mau berbuat baik ini dan itu, tetapi mungkin cara penyampaiannya yang salah, cara berkomunikasinya yang kurang tepat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut, kita perlu menggunakan intonasi yang baik, nada yang baik, ya. Jangan gunakan selalu nada yang tinggi, ya. Latihlah nada tinggi hanya untuk bernyanyi, gitu ya. Jangan latih nada tinggi untuk menghakimi orang, untuk menegur orang. Nah, tapi ketika kita mau menyatakan, mau menegur, tegurlah dengan lemah lembut. Amin ya. Contohnya misalnya ada suami istri, suaminya suka dodol, ada yang tahu dodol? Ya, dodol Garut, itu enak banget gitu ya. Jadi lagi di luar negeri gini nggak ada dodol, istrinya ngerti suaminya suka dodol gitu ya, dibikinin dodol ya. Suaminya bilang, sayang thank you ya udah dibuatin dodolnya enak banget, manisnya pas gitu. Itu kan enak ya dengernya ya, itu kata-katanya pas gitu ya. Ada thank you, intonasinya juga pas gitu ya, sayang thank you banget ya udah buatin aku dodolnya enak banget, manisnya pas. Tetapi kalau salah intonasinya itu jadi bahaya Bapak Saudara sekalian gitu ya. Sayang thank you ya udah buatin aku dodol gitu ya. Ya itu salah intonasi, salah pengertian gitu ya. Mau saya thank you malah jadinya bukan orangnya bukan berterima kasih, malah nyolot gitu apa gitu ya. Emang aku dodol gitu ya. Jadi intonasi kita perlu belajar untuk bisa mengucapkan, menyampaikan isi hati, maksud hati dengan kata-kata yang tepat, dengan intonasi yang pas, dengan nada yang lemah lembut ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, gunakanlah kata-kata yang baik untuk memotivasi. Jangan sampai kita kata-katanya mungkin nadanya rendah sih, nadanya nggak tinggi, tapi kata-katanya tajam, ya sama aja gitu ya, sama aja. Jadi jangan ketika mungkin yang suami pengen dimasakin, istrinya nggak suka masak gitu ya, dia nadanya nggak tinggi sih, cuma ngomong sayang, kenapa sih kamu jadi istri nggak pernah bisa masak gitu ya, gitu. Itu nadanya nggak tinggi sih gitu ya, nadanya rendah gitu, tapi kata-katanya kurang pas gitu. Coba kalau penyampaiannya lebih baik, sayang aku pengen banget lo dimasakin, kamu belajar masak Ki, kalau kamu masak pasti enak, aku suka deh pasti gitu ya. Jadi kan itu suasana damai sejahtera di rumah itu tidak tercabut begitu saja gitu, tidak hilang begitu saja. Tapi ketika kita bisa menyampaikan segala sesuatu dengan lemah lembut, perkataan kita lemah lembut, ya, tindakan kita nggak kasar, gitu, nggak ketika nggak suka nggak banting sana banting sini, banting pintu segala sesuatu gitu. Tapi karena kita lemah lembut, itulah kasih, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah damai sejahtera. Kita ini pembawa damai, kita harus memberikan sesuatu yang bisa memotivasi orang. Ya, perkataan kita bukan menghancurkan. Betapa mungkin kita juga sering gitu ya. Kita ini produk lama ini sering mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak baik dari orang tua kita. Kamu ini bodoh, gak pernah bisa apa-apa gitu ya. Itu terpatri di dalam kehidupan kita.
sehingga kita bertumbuh besar itu jadi orang yang minder, nggak berani melakukan sesuatu gitu ya, takut salah karena udah terpatri di dalam pikiran kita ini bodoh ya, nggak bisa apa-apa, nggak bisa, aku nggak bisa. Tapi biarkanlah ketika kita di dalam Tuhan hari ini, kita mengerti bahwa ada kasih Kristus yang memulihkan. Ada hubungan, Bapa itu datang, Tuhan Yesus itu datang untuk membawa kasih Bapa, supaya kita tuh punya hubungan yang pulih. Tadinya kita nggak bisa mengerti bahwa Bapa di surga itu sangat baik, tapi dengan kedatangan Tuhan Yesus di dalam hidup kita tuh bisa mengalami bahwa Bapa itu baik di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita bisa mengampuni orang tua kita bisa menerima mereka apa adanya, kita bisa mengerti bahwa semua tindakan yang mereka lakukan itu juga karena mereka pun nggak pernah terima yang baik. Mereka tidak mengerti bahwa ada kasih Kristus yang bisa memulihkan, mengubahkan setiap hidup mereka. Dan hari ini kita yang sudah terlebih dahulu mengerti, merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita, praktekkan itu, ya. Yang anak-anak yang muda juga jangan sungkan, jangan malu untuk menunjukkan kasih kepada orang tua. Mungkin kalau orang tuanya tidak terbiasa untuk ekspresikan kasih satu dengan yang lain, yang anak mulai duluan. Ya, yang anak mulai duluan ekspresikan kasih. Kalau orang tuanya nggak pernah ngajarin minta maaf, nggak apa-apa, anak-anaknya yang tunjukkan, yang say sorry sama orang tuanya. Sorry ya Pak, aku tahu aku salah, gitu ya. Jadi sesuatu yang baru itu harus ada yang memulai, ya. Kebenaran firman Tuhan harus dinyatakan. Ketika kita belajar untuk bisa lemah lembut, Bapak Saudara sekalian, hidup kita ini pasti diubahkan. Dan ketika kita mau terus memegang apa yang salah, hanya ada kehancuran demi kehancuran. Keadaan yang lebih buruk itu yang akan terjadi. Ya, di Amsal 15 ayat 1, firman Tuhan berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ya, jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Biarkanlah jawaban kita menjadi jawaban-jawaban yang lemah lembut. Kalau suami istri lagi berselisih, yang satu udah mulai tinggi nadanya, yang satu boleh menjawab dengan lemah lembut. Karena jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jaga hidup kita. Ingat bahwa kita ini pembawa damai, amin ya. Amsal 15 ayat 4. Lidah lemah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Bahkan di versi bahasa Inggrisnya firman Tuhan katakan melukai hati itu dikatakannya dalam bahasa Inggris crushes the spirit, ya, menghancurkan roh, menghancurkan jiwa. Makanya kenapa tadi contoh yang tadi, perkataan yang kasar itu, ya, perkataan yang curang, perkataan yang tidak berkenan itu menghancurkan spirit. Makanya orang akhirnya tumbuh besar jadi orang yang minder, orang yang tidak mampu mengambil keputusan karena begitu banyak perkataan-perkataan buruk yang menghancurkan jiwanya. Tetapi ketika kita memperkatakan firman, memperkatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang berkuasa, kata-kata kita ini berkuasa. Kata-kata yang berkuasa itu datangnya dari firman. Perkatakanlah firman kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Karena itu adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu, ya, firman di Mazmur katakan seperti pohon kehidupan yang ditanam di tepi aliran sungai, yang tidak akan pernah berhenti buahnya, tidak layu daunnya. Selalu menghasilkan buah pada musimnya. Itulah yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita, karena kita adalah pembawa damai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pembawa damai adalah pribadi yang ramah. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ramahlah dalam keluarga. Kalau nggak terbiasa di keluarga saling menyapa, bangun ya bangun gitu ya, bangun langsung urus diri sendiri. Ketika ketemu papanya, ketemu anaknya ya dicuekin, ya nggak ada komunikasinya, nggak ada suasana yang harmonis di rumah. Tetapi ketika kita mengerti bahwa kita adalah pribadi yang ramah, kita harus saling mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat, saling menyapalah, bertegur sapalah di rumah gitu ya. Bangun tidur, say good morning mami, good morning dad gitu ya. Good morning, panggil anaknya good morning gitu ya, dipeluk, dikasih pelukan, di-kiss gitu, ditunjukkan kasih sayang kepada anak-anak gitu. Kita perlu mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik di rumah. Ya orang tua, yuk sama-sama ya, lakukan itu. Kalau dulu
kita nggak pernah terima itu, tetapi kita tahu kebenaran hari ini. Lakukanlah hal yang kelihatannya sepele, tetapi itu membangkitkan kehidupan. Kelihatannya sepele, hanya nyapa. Kelihatannya hanya menyapa satu dengan yang lain, tetapi itu membangkitkan gitu ya, membangkitkan semangat di dalam kehidupan kita, menaburkan kasih satu dengan yang lain. Ya, ketika anak-anak muda, ketika ketemu sama orang tuanya, mau pergi, pamit sama orang tuanya. Mam, aku mau pergi dulu ya. Udah pulang, Mam, aku udah pulang. Mama lagi apa? Mama ngapain aja gitu ya. Atau mungkin kalau yang di gereja, ketemu sama anti, uncle di sini, panggil, jangan didiemin, jangan dicuekin, disapa. Halo uncle, apa kabar? Happy Sunday uncle. Halo anti, apa kabar? Gitu ya. Saling mendahulilah dalam memberi hormat. Ya. Saling mendahulilah dalam bertegur sapa. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kedua. Dari karakter pembawa damai adalah tidak iri hati dan mementingkan diri sendiri. Orang yang membawa damai tidak akan iri hati dan mementingkan dirinya sendiri. Di Yakobus 3 ayat 14 firman Tuhan berkata, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia ini, nafsu manusia dan dari setan-setan. Perhatikan, perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Kita bukan anak setan kan? Kita anak Allah. Ya, Bapak Saudara sekalian, kita ini anak-anak Allah. Biarlah hikmat yang dari atas, yang dari Allah itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jangan ada iri hati di dalam keluarga, ya. Jangan biarkan orang tua harus bisa menjaga supaya anak-anaknya satu dengan yang lain tidak iri hati satu dengan yang lain, ya. Kalaupun ada di antara kita yang merasa iri hati dengan saudara kita, dengan anggota keluarga kita, mari datang sama Tuhan. Ya, jangan biarkan iri hati itu menguasai kehidupan kita ya. Kita nggak boleh iri, karena iri hati bukan datang dari Tuhan. Iri hati itu, firman Tuhan katakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau hidup kita kacau, hidup kita rasanya tidak pernah bisa penuh dengan damai sejahtera, kita rasanya hidup selalu gagal, kacau hidupnya. Karena mungkin ada iri hati yang terus masih menguasai kehidupan kita. Ya, kita masih mementingkan diri sendiri. Bukankah Lucifer itu dibuang karena dia iri hati? Karena dia iri hati sama Tuhan. Dia ingin menjadi seperti Tuhan. Dia tidak puas dengan dirinya sendiri. Dia ingin menjadi seperti Tuhan. Oleh karena itu dia akhirnya dibuang oleh Tuhan. Kalaupun hari ini kita, dulu juga saya ini pribadi yang iri hati. Saya iri sama adik saya. Saya iri sama adik saya. Dari kecil saya merasa mungkin itu sindrom anak besar atau anak yang tengah yang punya adik lagi gitu ya, merasa takut perhatian orang tuanya diambil oleh adiknya gitu ya. Atau mungkin kebalikannya, yang anak yang paling kecil merasa dirinya anak kecil, yang kecil orang tuanya lebih sayang sama yang besar gitu. Itu merupakan panah berapi si jahat yang dilontarkan untuk membawa kekacauan di dalam keluarga. Ketika ada iri hati, keluarga gak akan bisa rukun. Ketika ada iri hati, tidak akan ada damai sejahtera di dalam rumah. Kalau kita iri hati, gimana responnya? Gimana caranya supaya kita nggak iri hati? Kalau kita iri hati, kita harus sadari dulu. Ya, kalau nggak sadar, ya nggak akan bisa mengakui. Kita harus sadar bahwa kita ini iri hati. Saya baru bisa menyadari kalau saya iri sama adik saya dulu ketika saya sudah dalam Tuhan. Tuhan menyadarkan saya, oh iya ya ternyata saya iri. Saya merasa orang tua saya lebih memperhatikan adik saya. Adik saya dulu dikasih les ini, di lesin itu, kok saya nggak pernah dikasih apa-apa gitu, rasanya seperti itu. Oh tapi ketika saya ada di dalam Tuhan, saya bisa melihat bahwa oh iya hidup saya cukup kok. Tuhan bahkan lebih daripada cukup apa berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam hidup saya. Kalau kita merasa bahwa orang tua, kalau ada di antara kita anak-anak muda atau siapapun kita merasa bahwa kita ini diperlakukan tidak adil, merasa lebih tidak dikasihi, ya, merasa bahwa saudara kita dikasihi lebih daripada kita. Mari kita datang
kita memposisikan diri kita ini di pihak orang tua. Kalau kita ada di pihak orang tua, kita bisa melihat, kita jadi mengerti cara pandang orang tua. Kenapa ya orang tua, kok kayaknya lebih merhatiin dia, saya nggak diperhatiin. Kalau kita ada di dalam posisinya orang tua, mungkin orang tua malah kita baru bisa mengerti. Oh ternyata orang tuaku kenapa lebih perhatiin adikku, karena dia menganggap aku ini lebih dewasa, lebih mengerti, lebih mampu untuk menghandle segala situasi, bisa menghandle segala situasi. Kenapa? Oh, mungkin itu karena itu dia nggak terlalu memikirkan saya untuk ambil keputusan, dia membiarkan saya mengambil keputusannya sendiri. Kalau adik harus dipikirin, harus diambilin keputusannya, harus dituntun ini dan itu. Ketika kita memposisikan diri di tingkat yang lebih tinggi, kita akan bisa menyadari bahwa sebenarnya hidup kita ini cukup. Kita nggak perlu iri. Amin ya. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jangan biarkan hidup kita ini rusak. Jangan biarkan kekacauan di dalam hidup kita ini terjadi karena kita membiarkan iri hati itu ada di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan iri hati membusukkan tulang. Kita mau punya hidup yang kuat, kita mau punya kehidupan yang bermakna, hidup yang berarti. Jangan biarkan iri hati itu ada di dalam hidup kita. Begitu juga jangan biarkan rasa mementingkan diri sendiri itu tinggal di dalam hidup kita. Firman Tuhan tadi katakan jangan biarkan ada iri hati dan perasaan mementingkan diri sendiri. Orang yang merasa dirinya penting itu tidak bisa mengerti keadaan orang lain. Ya, tidak pernah memikirkan orang lain, yang dia pikirkan hanyalah dirinya sendiri. Yang dia pikirkan hanyalah kenapa aku kok diperlakukan seperti itu, kenapa dia begitu, kenapa aku diperlakukan yang tidak baik. Kenapa aku tidak diperhatikan, kenapa aku begitu. Semuanya itu mendatangkan kekacauan. Tetapi yang namanya kasih itu memberi. Orang yang membawa damai pasti penuh kasih. Orang yang membawa damai memiliki kasih di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu untuk bisa menjaga hubungan yang baik di dalam keluarga. Jangan biarkan damai sejahtera itu hilang karena kita membiarkan iri hati itu terus ada di dalam hidup kita, ya. Jangan biarkan iri hati menguasai hati kita. Kita harus bisa mengerti bahwa semuanya, pastinya orang tua itu mengasihi semuanya. Ya, orang tua mengasihi anak-anaknya. Jangan biarkan orang tua memilih, jangan kasih pilihan sama orang tua. Pilih aku atau adikmu atau dedek, ya. Pilih dedek atau cici, gitu ya. Nggak bisa, orang tua nggak akan pernah bisa memilih karena semuanya adalah anak. Semuanya anak bagi orang tua, semuanya lahir. Ya, mama itu ada di dalam tubuhnya, nggak mungkin harus bisa pilih salah satu. Nah, tapi kalau kita bisa memposisikan diri kepada orang tua kita, memposisikan diri kita seperti apa yang orang tua pikirkan. Kita baru bisa merasakan betapa kasihnya orang tua kepada setiap anak-anaknya. Betapa kasihnya Bapa kepada kita semua. Amin ya. Jangan biasakan mementingkan diri sendiri. Orang yang suka mementingkan diri sendiri selalu berusaha untuk suaranya didengar. Orang yang mementingkan diri sendiri itu selalu mempedulikan dirinya. Berusaha untuk explain bahwa dirinya gak salah. Berusaha untuk explain bahwa orang lain salah. Ketika kita berusaha untuk memperjelas segala sesuatu demi nama baik kita sendiri, yang ada hanyalah kekacauan. Ya, ketika kita apalagi udah berusaha memperjelasnya dengan cara yang salah, bukan dengan kelemah lembutan. Yang ada kekacauan demi kekacauan karena prinsipnya satu, begitu ada benihnya itu tinggal di dalam hati, maksudnya baik untuk menjelaskan, tetapi masih ada satu titik di hati berusaha mementingkan dirinya itu masih ada, pasti akan ada kekacauan. Tidak ada penyelesaian di dalam keluarga, yang ada hanyalah kekacauan demi kekacauan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bisa mengerti bahwa Tuhan menginginkan hubungan kita dipulihkan satu dengan yang lain. Hubungan keluarga yang harmonis, hubungan keluarga yang baik. Dan itu penting untuk kita bisa lakukan dan kita mengerti, kita ingat-ingat bahwa kita ini anak Allah. Anak Allah haruslah membawa damai. Anak Allah bukan membawa masalah, tetapi anak Allah itu harus membawa damai di dalam kehidupan keluarga. Amin ya. Poin yang ketiga adalah penuh belas kasih dan mudah mengampuni. Yakobus 3 ayat 17 firman Tuhan berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak
munafik, ya. Tuhan menginginkan kalau Tuhan sudah memerintahkan kita supaya kita menjadi pembawa damai karena kita adalah anak-anak Allah. Tuhan juga sediakan hikmatnya untuk kita semua. Ya, Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang ramah, orang yang penurut, penuh belas kasih, dan mudah mengampuni. Waktu hari Jumat kemarin di CG Jumat malam saya banyak berbicara tentang pengampunan. Saudara sekalian, kita mengerti bahwa ketika kita mengampuni, kita ini mendapatkan berkatnya. Ketika kita mengampuni, kita juga akan diampuni oleh Tuhan. Ya. Efesus 4 ayat 32 firman Tuhan berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, Tuhan inginkan kita ramah seorang terhadap yang lain. Tadi kita bahas, ramah seorang terhadap yang lain, saling menyapa satu dengan yang lain. Ya, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kita harus saling mengampuni. Kalimat lanjutannya adalah sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita semua. Yang namanya buat salah di dalam keluarga itu pasti ada, pasti sering terjadi. Ya, hari ini coba ingat-ingat, apakah kita ada salah? Mungkin yang nggak tinggal sendiri, yang tinggal sama papa mamanya masih gitu, ada buat salah nggak hari ini sama papa mama? Mungkin tanpa kita sadari kita juga mudah buat salah gitu ya, salah ngomong, salah nada, salah intonasi gitu ya, salah ngomong sama orang tua, sama anak. Tetapi itu kan tidak membuat kekasih kita hilang. Ketika anak kita buat salah, apakah kita akhirnya tidak mengasihi anak kita lagi? Kan enggak. Ya. Ketika anak kita salah, kita akan tetap mengampuni, kita akan tetap datangi mereka, kita akan terus peluk lagi, kita nggak akan biarkan hidup mereka susah. Itu orang tua yang baik seharusnya sedemikian ya. Dan saya percaya semua kita juga bisa melakukan hal itu karena ada kasih Kristus yang menguasai kehidupan kita. Ya, marilah kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Mudah untuk mengampuni, jangan biarkan kesalahan orang lain tuh kita simpan, kita ingat-ingat, kita kayak jadi peluru gitu ya. Oh, udah salah satu kali. Salah ngomong satu kali, salah ngomong 2 kali diam. Kesannya baik diam, sabar kelihatannya. Tetapi ternyata itu disimpan sehingga tiba pada saat yang rasanya lagi tepat untuk melemparkan pelurunya. Kamu ini pertama, kamu kemarin tanggal sekian, jam sekian kamu salah ngomong. Ya, diingat-ingat kesalahannya, jangan kayak begitu. Tapi biarkanlah apa yang salah yang terjadi, kita harus cepat mengampuni, lupakan. Atau jangan biarkan kalau Pastor Philip kemarin khotbahnya minggu lalu, bukankah seringkali yang terjadi adalah kita berbuat baik, tetapi satu kesalahan orang itu bisa lupa semua kebaikan, yang diingat hanya satu kesalahannya itu yang nempel. Nah, tapi kita mengerti bahwa ketika ada orang yang salah sama kita, cepat-cepat lupakan. Jangan ingat-ingat yang salah, tetapi yang baiknya itulah yang kita ingat. Ya. Ingat kebaikan orang di dalam hidup kita. Karena itu menjadi kekuatan, itu menjadi berkat dalam hidup kita. Gak perlu ingat-ingat yang salah. Karena kesalahan orang, kalau kita simpan kesalahan orang, yang rugi juga hati kita sendiri. Hati kita ini haruslah menjadi wadah yang bersih, wadah yang bisa mengalirkan air kehidupan. Kalau yang kita simpan kepahitan, ya apa yang lahir dari hidup kita. Kalau kita bilang hati kita mau menjadi pembawa damai, biarlah apa yang tersimpan di hati ini yang damai sejahtera. Semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang mulia itu yang kita simpan di dalam pikiran dan hati kita. Lupakan semua yang buruk, jangan ingat-ingat lagi karena itu tidak menambah berkat apapun di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita, saudara sekalian pastikan bahwa kita ini mengisi kehidupan kita dengan semua kebaikan. Ya, kebaikan orang kita ingat, kesalahan orang enggak usah diingat-ingat. Tetapi Tuhan juga pasti akan memberikan hikmat. Kita bisa bersikap dengan bijaksana. Kita mengerti ketika ada orang mungkin yang punya niat hati yang jahat, Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Kita bisa berjaga-jaga. Walaupun kita baik bukan berarti kita bodoh. Kita punya motivasi yang baik mengasihi, tetapi kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan, berikan kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang sempurna. Ketika kita mengambil keputusan, Tuhan itu akan menuntun. Ketika kita membiarkan diri kita mengisi hidup kita dengan semua yang baik, semua kebenaran ada di dalam hidup kita, apa yang keluar
dari pikiran kita, apa yang keluar dari mulut kita itulah kebenaran, karena isinya adalah kebenaran. Tetapi kalau isinya adalah kepahitan, kemarahan, ya yang keluar kemarahan. Kalau yang kita isi adalah diri kita sendiri, keegoisan diri kita sendiri, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari kehidupan kita juga menunjukkan bahwa orang itu sombong sekali. Orang akan bisa melihat. Orang itu selalu pengen didengar. Itu kan bisa terlihat ya, kita bisa melihat dari attitude-nya. Oleh karena itu kita harus biarkan diri kita mengisi dengan belas kasihan. Kasih Kristus itu biarlah menguasai kehidupan kita. Yakobus 3 ayat 18, firman Tuhan katakan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai. Tuhan itu menaburkannya dalam damai sejahtera Tuhan, kasih setia Tuhan untuk mereka yang mengadakan damai. Biarlah kita ini menjadi pembawa damai. Tuhan rindukan ada hubungan yang dipulihkan. Ada hubungan yang dipulihkan antara suami dan istri. Orang tua dengan anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Hubungan kita juga kepada Bapa di surga. Tuhan itu merindukan kita memiliki hubungan yang utuh di dalam Tuhan. Kalau ada kemarahan, ada kebencian, ada perselisihan, bahkan ada keinginan bahkan untuk meninggalkan keluarga kita, itu pasti bukan datang dari Tuhan. Karena itu adalah ujungnya adalah kekacauan. Ya, ujungnya adalah kekacauan. Itu yang firman Tuhan katakan. Di mana ada kepentingan, ada orang yang mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, mungkin kita yang sudah menikah, kita mementingkan diri sendiri, kita nggak pedulikan anak-anak, begitu banyak orang yang akhirnya terjebak merasa bahwa ya aku kan harus happy. Kenapa aku harus berjuang gitu ya? Kenapa aku harus berjuang? Dia juga nggak mikirin aku kok. Lebih baik aku hidup sendiri. Terus anakmu gimana? Ya nggak apa-apa, biarin aja, dia juga bisa besar sendiri. Aku udah cukup kok mengasihi dia. Sudah cukup kok mengasihi. Ada seorang pribadi yang saya kenal. Dia menjadi pribadi yang kecewa dengan orang tuanya, dengan mamanya terutama. Karena mamanya memutuskan ketika umurnya 17 tahun, mamanya menantikan sampai anaknya umur 17 tahun, terus mamanya tinggalkan papanya, tinggalkan suaminya. Orang ini berpikir dengan meninggalkan suaminya sampai tunggu anaknya 17 tahun, dia pikir cukup. Karena anaknya sudah dewasa, 17 tahun itu udah dewasa, dipikirnya begitu. Tapi ternyata justru luka batin, hubungan yang akhirnya tambah rusak, tambah parah gitu ya. Anaknya kecewa, anaknya sampai sekarang susah bisa dekat lagi sama orang tuanya, termasuk papa dan mamanya. Itu karena ada apa? Karena ada keegoisan, mementingkan diri sendiri. Aku harus happy. Aku udah gak bisa lagi hidup dengan cara yang seperti ini. Dia tidak melakukan kebenaran firman. Firman Tuhan katakan, hanya maut yang boleh memisahkan suami dan istri. Tetapi dia pisahkan itu hanya demi, ya karena dia merasa dia harus happy. Sedangkan yang namanya kebahagiaan itu terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita melakukannya sesuai dengan kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman itulah yang kita lakukan, kebenaran firman itulah yang kita kerjakan. Ya, dunia ini akan berusaha membuat kita mengabaikan semua kebenaran firman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak apa-apa, sama seperti Hawa ya, ketika digoda oleh iblis. Masa sih kamu akan mati? Enggak, kamu gak akan mati, kamu akan menjadi seperti Tuhan gitu ya. Ini kita digoda. Masa sih kamu gak mau tinggalkan suamimu atau istrimu? Kamu kan capek, kamu gak akan kecewa lagi, kamu akan happy nanti. Iblis itu akan berusaha membawa kita keluar dari kebenaran firman. Oleh karena itu kita harus tahu kebenaran firman itu apa. Kalau kita gak pernah baca firman, kita gak akan tahu mana yang benar. Isilah hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tahu ketika si jahat berusaha menyelewengkan kita dari jalan kebenaran, kita tahu itu salah dan jangan lakukan. Semua ketika ada kepentingan diri sendiri yang kita terus perjuangkan, disitulah ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jangan biarkan itu terjadi, tetapi yang Tuhan rindukan adalah berkat. Yang Tuhan rindukan adalah Dia selalu rindu untuk memerintahkan berkat-Nya, kehidupan untuk selama-lamanya, berkat-Nya, kasih setianya, damai sejahteranya itu dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu membawa damai. Kita perlu mengusahakan damai sejahtera di dalam keluarga kita, supaya ada pemulihan,
Ada pemulihan hubungan, ada orang-orang, ada anak-anak terus yang akan terus takut akan Tuhan, menjaga damai sejahtera, ya. Jangan biarkan masa lalu kita menentukan masa depan kita. Masa depan kita tentukan hari ini bersama dengan Tuhan. Kalau dulu mungkin aku banyak luka, kalau dulu mungkin aku banyak kecewa, ada kemarahan, begitu banyak kemarahan di hatiku. Hari ini aku putuskan, aku mau isi hidupku dengan damai sejahtera, dengan kasih setia daripada Tuhan. Saya undang para pemain musik boleh naik ke atas. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu menyediakan berkatnya bagi kita. Tuhan itu sudah, semuanya itu tadi yang saya baca, itu semuanya ada di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya kan, tadi cuma bacanya di layar, ya. Baca di rumah, Yakobus 3 tadi ya. Di Yakobus 3 itu hikmat dari atas. Tuhan udah berikan sama kita. Bagaimana supaya kita menjalani hidup ini. Kita harus bisa lemah lembut, kita harus bisa sabar, kita harus bisa ramah satu dengan yang lain, bangkitkan kebiasaan-kebiasaan yang baru di dalam rumah supaya hubungan semakin mesra satu dengan yang lain. Dan jangan biarkan ada kepahitan, ada kemarahan, ada iri hati di dalam hidup kita. Ya, kita sudah diampuni oleh Tuhan. Sebentar lagi kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus, mengingat, memperingati bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, sudah selayaknya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin ya. Mari kita bangkit berdiri. Saya rindu untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, sembah Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk turun ke dunia menyelamatkan kita dan menjadi contoh bagi kita semua, teladan hidup bagi kita semua, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan cara yang benar. Kalau Anda disakiti, apakah Tuhan Yesus tidak pernah disakiti? Tuhan Yesus juga pernah disakiti. Kalau Anda pernah dikhianati, Tuhan Yesus juga pernah dikhianati. Kalau Tuhan Yesus pernah tidak diterima oleh keluarganya sendiri, mungkin kita juga pernah mengalami itu, tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tetap mengasihi keluarganya, saudara-saudaranya yang awalnya tidak menerima dia. Tuhan Yesus tetap memberikan contoh hidupnya bagi kita semua, mengasihi. Biarlah kita juga bisa menjalani hidup kita dengan cara yang benar, karena kita sudah punya Yesus yang mati bagi kita. Ya, kita akan angkat satu lagu, menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Yesus, biar itu menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Mari nyanyikan lagu ini. Teladan hidup bagi kami semua.
seharusnya kami bisa melihat, bisa merasakan bahwa hidup yang kami jalani ini harusnya menjadi hidup yang mudah. Karena kami punya Engkau ya Yesus yang telah berjalan terlebih dahulu di depan kami, mengajarkan dan memberi contoh apa yang harus kami lakukan di setiap situasi hidup yang kami alami. Tidak ada satupun dalam situasi hidup ini yang Engkau tidak pernah melewatinya terlebih dahulu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang tercurah di kayu salib untuk menebus semua kami, sehingga kami hari ini menjadi orang yang merdeka. Sehingga hari ini kami bukan lagi menjadi anak-anak buangan, tetapi kami mengerti hari ini kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jika ada di antara Anda yang belum mendapat roti dan anggur, boleh mengangkat tangan. Biarlah Asher boleh melayani. Ya, semuanya sudah, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita koreksi hati kita, selidiki hati kita. Apakah kita berkenan untuk ikut di dalam perjamuan kudus? Mari masuklah di dalam perjamuan kudus dengan hati yang benar, dengan hati yang takut akan Tuhan, mengerti bahwa perjamuan kudus ini sebagai perlambangan bahwa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau hari ini kita masih menyimpan kemarahan, mari bereskan hati kita terlebih dahulu. Beri komitmen, bangun komitmen di hati. Nyatakan bahwa kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ambil keputusan untuk mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Ambil keputusan untuk mengasihi orang bahkan yang telah menyakiti hidupmu. Karena hanya dengan cara demikianlah kita bisa masuk di dalam perjamuan yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari koreksi hati kita, mari selidiki hati kita terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Shikaralabaralaba, enakaranamaya masyandaralaba ya maseralaba ya masande, enakaranamaya masandaralabaralabaralaba, enakaralaba takabasyandakaralabaralabaralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Enakaralab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 ar. Yesus, begitu banyak hal kami ini lemah dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami. Banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi ampunilah kami Tuhan Yesus. Juga sadarkan kami bahwa hidup kami ini berharga di mata-Mu sehingga Engkau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, layakkanlah kami. Ampunilah segala dosa kami sehingga kami layak untuk menerima roti dan anggur dari perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan darah-Mu yang tercurah untuk selamatkan kami. Sekarang angkatlah roti tinggi melebihi kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Anda percaya bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Sekarang mari angkatlah cawan tinggi melebihi kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Anda percaya cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kami menjadi pembawa damai. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami menjadi seperti Engkau, hidup kami menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Syakara namanya. Terima kasih Tuhan. Jadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan, biarlah perjamuan kudus yang kami sudah lakukan menjadi kekuatan bagi kami, mengingatkan kami darah-Mu yang sudah menebus kami itu menjadi kekuatan supaya kami bisa menjadi seperti Engkau. Biarlah kami menjadi anak-anak Allah, karena darah-Mu membuat kami menerima keselamatan. Darah-Mu mengangkat kami semua menjadi anak-anak Allah. Dan biarlah orang lain tahu, dunia tahu kalau kami ini adalah anak-anak Allah dengan cara kami membawa damai. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, dari cara kami berkata-kata, dari cara kami bertindak, mencerminkan bahwa kami ini adalah anak-anak Allah. Dengan cara kami membawa damai, kami punya kekuatan untuk kami menjaga hati, kami punya kekuatan untuk sabar, kami punya kekuatan untuk mengasihi dengan kasih yang tulus, kami punya kekuatan untuk tidak mementingkan diri sendiri, kami punya kekuatan untuk tidak iri hati, karena kami tahu Tuhan, yang Tuhan rindukan adalah kami mengalami segala berkat kelimpahan. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau kami iri hati, kalau kami menyimpan kesalahan orang lain, kalau kami tidak menjaga hidup kami berkata-kata dengan lemah lembut dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih untuk mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Dan Engkau Roh Kudus yang akan terus membimbing kami, mengajarkan kami, sehingga kami kemanapun kami pergi, kami bisa membawa damai. Terima kasih Bapa, kami terima berkat Tuhan, kami terima firman-Mu, dan kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk setiap persembahan yang kami boleh berikan pada hari ini. Saudara sekalian, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah memberikannya secara cashless atau sudah memberikannya ke kotak. Mari angkat tangan saja, angkat tanganmu. Yang sudah mempersiapkannya boleh angkat amplop kita. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami boleh memberikan persembahan sebagai saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan sebagai tanda bahwa kami memberikan ini dengan tulus, dengan menyatakan bahwa semua yang ada pada kami datangnya dari Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh mengembalikan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguduskan setiap persembahan ini. Berkati gereja-Mu untuk mengelolanya dengan benar dan takut akan Tuhan. Dan bersyukur biarlah Tuhan yang memberikan hikmat. Dengan apa yang ada ini kami boleh membangun gereja-gereja dimanapun juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persembahan ini. Kami memberikannya hanya di dalam nama Yesus.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari Allah angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberikan kasih karunia. Diberkatilah hidupmu. Apapun yang kau perbuat akan Tuhan buat berhasil. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dan perlindungan kuat kuasa dari Tuhan Yesus dan Allah Bapa akan menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan menyebut kita di awan-awan yang permai, yang menerimanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Happy Sunday semuanya, thank you. God bless, thank you ya. Thank you Jasmine, pelayanannya, thank you. Thank you Jonathan, thank you. Thank you sayang. God bless you. God bless you. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Mari semuanya, come on. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, menciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Kami mau beritakan, Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan. are you ready? One, two, go! Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Mari semua kita angkat kedua tangan kita. Biarlah ini menjadi doa kami ya Tuhan. Di masa muda kami minta Engkau pakai kami. Berikan sorak-sorai buat Yesus kita. Haleluya. Here we go. Hey, 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 hey. Semuanya. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Wow. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Wow.
on. Come on, hands up. Let's go. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Mari semuanya, come on. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ciptakan kebesaran.